warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul pada acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita dari calon guru penggerak angkatan 7 Ibu Janatin Purnawati SPB. Sebelum acara dimulai, saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, dan yang keempat tanya jawab, kelima penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Kaleran 03 kepada Bapak Heri SPD SD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Kaleran 03, yang saya banggakan calon guru penggerak dari SD Kaleran 03, Ibu Janatin Purnawati SPD. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah di hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini adalah ada kegiatan diseminasi budaya positif. Salah satu guru di SD Negeri Kaleran 03, yaitu Ibu Janatin, adalah calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2023. Kami sangat mendukung dan sangat berterima kasih kepada calon guru penggerak karena sudah memberikan warna yang berbeda, warna yang positif di sekolah kami. Adanya guru penggerak membuat hal-hal perubahan yang baik, perubahan yang bagus, walaupun ini masih dalam taraf proses pelaksanaan kegiatan guru penggerak. Diseminasi budaya positif itu selaras dengan visi-misi sekolah dari SD Kaleran 3, yaitu terwujudnya siswa beriman, bertakwa, berprestasi, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak itu sedikit demi sedikit sudah menumbuhkan hal-hal yang sangat bagus di SD Kaleran 03. Kebiasaan yang bagus itu antara lain dimulai dari salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Ini sudah diterapkan dari kelas rendah, kelas tinggi, dan sudah dimulai beberapa waktu yang lalu. Kami harapkan adanya kegiatan diseminasi budaya positif ini menjadikan ciri khas SD Kaleran 03 berbudaya positif dan bisa dikembangkan seterusnya. Adanya kegiatan guru penggerak angkatan 7 yang hal ini diwakili oleh Bu Janatin diharapkan membuat imbas yang sangat bagus untuk SD Negeri Kaleran 03 untuk kedepannya. Silakan Bapak Ibu, hari ini kita akan mengulas tuntas tentang budaya positif. Silakan bertanya apa itu budaya positif dan bagaimana penerapannya di sekolah kita. Dari sesi sekian, jika ada kekurangan saya mohon maaf seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Heri Setiawan SPD. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif di SDN Kaleran 03 yang akan
beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas kerjasama dan support yang telah diberikan oleh Pak Guru dan Bu Guru di SD Kaleran 03, khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Heri Setiawan SPDSD yang telah memberikan support dan sarana-prasarana yang ada di SD Kaleran 03. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 07 di sini, salah satu tugas dari program guru pendidikan guru penggerak ingin mendiseminasikan aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif yang ada di sekolah kami SD Kaleran 03. Alhamdulillah, budaya positif yang sudah terlaksana di SD 03 SD Kaleran 03 ini sangat bagus, dan kita sebagai guru peranannya adalah untuk mengembangkan supaya anak didik kita lebih baik lagi. Sebelum untuk ke acara yang lebih dalam, materi yang lebih dalam, mungkin kita asing untuk mendengar apa itu budaya positif yang ada di sekolah. Saya secara jujur juga baru mengerti bahwa peranan guru itu sangat penting banget untuk menuntun anak dan membentuk karakter anak, khususnya anak didik SD Kaleran 03 itu, supaya menjadi yang lebih baik, berakhlak, dan cerdas, aktif, serta sesuai dengan profil belajar Pancasila. Di sini budaya positif mungkin baru kita dengar, tapi insya Allah setelah tahu apa itu budaya positif, kita sebagai guru ingin supaya anak kembali ke karakter yang lebih bagus sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki anak tersebut. Di sini budaya positif budaya positif sesuai dengan materi yang saya angkat itu hubungannya dengan disiplin yang ada di SD kita. Budaya positif membentuk karakter guru, murid, dan visi misi sekolah. Untuk membentuk budaya positif terlebih dahulu, kita bentuk budaya positif yang ada di diri kita sendiri dulu, baru akan membentuk karakter yang akan diciptakan bagaimana murid itu bisa berdisiplin. Kita harus untuk ke diri kita sendiri. Kita sudah berdisiplin apa belum? Misalnya untuk kedatangan waktu, kita sudah bisa dipertanggungjawabkan apa belum? Dan untuk anak, kalau kita sudah sendiri, diri kita sendiri sudah baik, untuk insya Allah ke diri anak akan lebih mudah untuk menerapkannya. Langkah-langkah untuk dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang satu, perubahan paradigma belajar. Anak itu dari awal itu seperti kertas putih, apalagi jenjang SD setelah tingkatan dari TK. Kita yang akan mencoret-coret karakter anak yang seperti apa, tapi akan kembali juga dari diri anak sendiri itu. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma di SD kami. Alhamdulillah, di SD kita ya, alhamdulillah.
sekolah kita menyambut anak-anak dengan tadi yang sudah Bapak Kepala Sekolah terangkan dengan senyum, sapa, dan saling. Dan paradigma yang kedua khusus untuk karakter anak supaya bisa berakhlak dan terbentuk karakter yang baik dengan di SDK kita ini sudah terlaksana dengan sholat duha yang dibina oleh Ibu Siti Karsa sebagai guru agama. Dan untuk awal kita masuk juga ada kebiasaan baca tadarus surat-surat pendek yang ada di kelas sekolah SDK level 3 masing-masing. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif itu bisa kita wujudkan antaranya disiplin datang sebelum pembelajaran mulai tepat waktu, disiplin tugas ke anak, memberikan anak itu punya tanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya apa tidak, dan disiplin untuk kebersihan di kelas masing-masing. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Kita ingin menciptakan dan menumbuhkan perubahan yang ada di sekolah ini, itu tergantung pada kita sendiri. Kita bermotivasi untuk lebih bagus ataukah untuk kita sudah PW saat ini. Itu tergantung ke motivasi diri kita sendiri. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Di kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa kategori seperti kita butuh kasih sayang, kita butuh untuk berprestasi ke depannya, kita butuh untuk menerima kenyamanan yang ada di sekolah kita. Nah, untuk 1, 2, dan 3, dan 4 kita kembalikan ke diri kita dulu sendiri sebelum kita merubah karakter anak didik kita. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Maaf Ibu Bapak, bayangkan misalnya di telapak tangan kita sedang memegang benda yang berharga, sesuatu yang sangat penting yang kita miliki. Nah, kita genggam erat. Kalau ini terus ada teman kita yang memaksa untuk merebut sesuatu itu yang ada di genggaman kita, bagaimana sikap Ibu Bapak? Mau membuka genggaman tangan kita atau tetap mempertahankan menutupnya? Tetap mempertahankan. Nah, ini sesuai dengan posisi kontrol restitusinya. Di sini kita ingin membentuk karakter anak. Misalnya anak itu suka terlambat, anak itu suka bikin resek atau onar di kelasnya. Kita akan memaksa anak itu supaya lebih bagus karakternya sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini posisi kontrol restitusi akan berperan. Kenapa kita memaksa anak sesuai dengan kehendak kita, sedangkan kontrol yang tadi yang Ibu jawab, kita mempertahankan barang yang kita genggam. Berarti kan kembali ke kita. Kita kontrol pada diri sendiri, kita mau membuka, mau memberikan ke orang atau enggak, padahal kita dipaksa untuk membukanya. Nah, itu kembali ke siswa sendiri, karakter murid kita. Kita akan memaksa anak itu untuk berubah sesuai dengan keinginan kita, itu datangnya dari diri anak, karena anak yang mengontrol diri sendirinya. Nah, kita tugas guru, kita akan merubah dan menuntun murid-murid kita supaya lebih baik lagi sesuai dengan kodrat alam yang mereka miliki. Yang keenam, keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas
ibu bapak, terutama guru kelas, sebelum memberikan aturan bahwa ini Senin, piketnya ini, terus kalau ada sanksi terlambat, terus kalau misalnya anak yang bolos tidak ada keterangan, itu sanksinya apa? Itu kan berarti kita harus membentuk keyakinan kelas dulu. Caranya ibu sama bapak guru sebagai guru kelas itu memberikan suatu umpan ke anak. Kita bersepakat dan berkomitmen bareng ke anak-anak. Anak-anak diajak berperan untuk membuat keyakinan kelas. Misalnya kalau kita tidak datang tidak tepat waktu, komitmen apa yang disampaikan bahwa anak itu harus menanggung dari sanksinya. Kita harus memberikan ke anak itu suatu argumen pendapat, kita tanya. Jadi dari keyakinan kelas itu akan terbentuk kesepakatan kelas. Misalnya kalau tidak nyapu atau tidak piket, kita diberikan sanksi harus piket selama 2 hari berturut-turut. Kalau yang terlambat terus-terusan, kita akan diberi sanksi. Misalnya jangan sampai menghukum gitu Bu. Jadi harus ada kesepakatan biar kalau si anak itu punya kesalahan, jadi kita punya pegangan bahwa ini loh kemarin kamu keyakinan kelas sudah disepakati teman-teman dan harus berkomitmen dan bertanggung jawab atas keyakinan dan kesepakatan kelas itu. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah kita nanti misalnya menghadapi anak yang bermasalah, yang bukan bermasalah, yang punya budaya positif yang belum terbentuk kedisiplinannya. Itu misalnya itu yang pertama adalah kita mendekati secara pribadi pendekatannya. Kita ajak ngobrol dan kita gali kenapa kok bisa selalu terlambat, gak 1 kali 2 kali. Kenapa kok gak pernah ngerjain PR, kenapa kok di kelas selalu onar. Itu kita dekati secara halus dan kita gali apa latar belakang si anak itu seperti itu. Next. Perubahan paradigma. Menurut Dr. William Fraser dalam kontrol teorinya itu misalnya ilusi guru mengontrol, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, suatu ketika murid akan mempunyai keinginan untuk menolak. Ilusi bahwa semua penguatan kritik dan membuat orang yang merasa bersalah dapat menguatkan karakter menuju pada identitas gagal. Nah, terus yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa perilaku, memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang, dapat menyebabkan permusuhan. Ya, saya sendiri untuk membuktikan teori kontrol ini belum bisa di kelas kami, di kelas 1 khususnya. Karena memang posisi ilusi yang saya punyai masih dalam sikap memaksa ke anak didik kita, sehingga anak didik kita kalau dipaksa itu akan malah tambah untuk keinginan untuk menolak kepada kita. Yang di sini khusus kontrol teorinya itu menuju pada identitas gagal. Jadi kalau kita semakin memaksa anak, begitu juga dengan posisi kita sebagai orang dewasa, kalau mempunyai keinginan untuk memaksa sesuatu yang kita harus kita turuti, itu akan berakibat jelek karena bisa menyebabkan permusuhan. Karena memang saya jujur untuk kelas 1 sendiri itu saya belum bisa
melakukan untuk teori kontrol yang ini. Next. Lalu bagaimana seorang bisa berubah dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey itu mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama yang maka kita perlu mengubah kerangka acuannya. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini sudah jelas bahwa sesuatu yang kita inginkan, kita terangkan ke murid kita, anak didik kita, itu kembali ke kontrol kita sendiri. Kita akan merubah paradigma anak supaya sesuai dengan kedisiplinan dan visi misi SD kita, itu dimulai dari diri kita sendiri. Meskipun ada perubahan sedikit, insya Allah ke anaknya kita akan lebih mudah untuk menghadapinya. Next. Berikut ini perbedaan teori stimulus respon dengan teori kontrol. Teori stimulus itu kita akan memberi refleksi terus pelaksanaan kepada murid kita. Di sini contohnya realitas kebutuhan kita sama. Di teori kontrolnya kebutuhan kita kan pasti berbeda-beda. Satu guru dengan guru lain, satu murid dengan murid lain, itu kebutuhannya pasti berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama. Jadi ini identik dengan anak yang berprestasi. Kalau anak yang berprestasi itu akan dianggap anak itu benar terus. Padahal kita cuma memandang anak itu dengan sebelah mata. Wah, kita percaya wis ngerjakannya benar, tapi belum tentu sebenarnya. Sedangkan anak yang kelihatan kurang mampu, kurang berprestasi itu akan dipandang sebelah mata juga. Dan dari stimulus ini, untuk semua orang melihat hal yang sama, jujur saya belum bisa untuk menerapkannya, apalagi di kelas 1. Saya belum bisa memandang anak satu-satu itu dengan kebutuhan yang masing-masing yang mereka inginkan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di stimulusnya, di teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Begitu juga siswa yang begitu aktif, begitu kita memaksa untuk si anak harus sesuai dengan kita, itu kembali ke diri anak supaya mengontrol dirinya sendiri seperti apa. Saya bisa mengontrol orang lain. Dari teori kontrolnya, realisasinya tidak akan bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ya, disiplin positif yang kedua. Konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama yang saya angkat dalam aksi nyata saya, budaya positif ini. Budaya positif itu suatu kerangka yang luas, Ibu Bapak Guru. Saya aja mempelajari di modul 1.4 ini sangat melelahkan, khususnya budaya positif. Itu materinya sangat banyak dan sangat menguras tenaga sekali. Karena yang saya angkat adalah disiplin positif. Karena diri saya sendiri belum bisa mewujudkan disiplin positif. Makanya untuk perubahan ke depannya saya ingin kita sebagai keluarga Kalengan 3 bisa bekerja sama dan saling
mensupport untuk mewujudkannya supaya anak didik kita itu lebih baik lagi. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa didisiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Ya, betul, karena disiplin itu kunci utamanya untuk mewujudkan anak lebih bagus lagi, anak lebih berkarakter lagi. Next. Pengertian disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tertib, tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Untuk yang hal ini, tata tertib, teratur, dan kepatuhan itu memang sulit sekali. Memang aturannya harus ini, tapi untuk mewujudkan dan melaksanakannya, jujur bagi saya juga berat sekali. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau anak datang terlambat, tidak berdisiplin, jangan. Di sini ada suatu contoh guru olahraga. Guru olahraga ada siswanya datang terlambat karena tidak mengikuti pemanasan dan stretching. Habis itu guru olahraganya itu menghukum dengan hukuman lari 12 putaran lapangan. Nah, di situ itu memang kesalahan karena hukuman tidak akan merubah karakter didik murid kita. Karena hukuman malah akan bisa menjadikan anak jadi dendam kepada guru dan anak akan mengabaikan semua omongan dan perintah guru. Posisi disiplin ini saya jujur belum bisa juga menerapkan ke kelas 1 yang saya ambil. Definisi di atas jelas sungguh berbeda dengan dihubungkan dengan teori total. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi menghukum anak dengan lari-lari, dengan mengerjakan PR lebih banyak, dengan maaf poin, meskipun poinnya itu bukan dalam bentuk uang, itu lebih baik ditiadakan. Disiplin itu menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan, yang selama ini kita tuntut dan turuti dan kita anuti. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguhan disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Adapun definisi kata merdeka, merdeka itu jawanya norak mung lepasin pameh ning uga kuat kuasa amandiri prayongga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, dengan definisi ini saya ingin bertanya kepada Ibu dan Bapak guru, apakah Ibu Bapak guru di SD Kaleran Pro 3 sudah merdeka? Sudah merdeka? Sudah selalu merdeka. Alhamdulillah. Sebenarnya merdeka itu bukan dengan unsur penjajahan ya, merdeka itu ini dengan diri kita sendiri bisa melawan dan bisa mengontrol
yang apa yang ada di diri kita sendiri dengan tindakan dan nilai kebajikan yang universal. Next. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Dia konsen dalam bukunya Resolusi School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang berbeda, inginkan orang pelangkas lagi murmur Iya udah Bu, teruskan aja ya Bu, tanpa ini ya. Ini video ini baik, video ini baik. Nah itu berarti tadi itu yang ketiga itu dari 3 motivasi tersebut. Dari 3 motivasi tersebut itu orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai itu merupakan suatu kemerdekaan untuk dirinya sendiri. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi sudah saya katakan, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan dan kebebasan. Berikutnya, yang kelima, posisi kontrol restitusi. Berdasarkan pada teori sesuai kontrol Dr. William Glasser, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah 1. Penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Yang pertama penghukum, itu seperti tadi contohnya adalah seorang guru olahraga, misalnya menghukum karena siswanya anaknya datang terlambat, tidak melakukan pemanasan maupun stretching. Itu tidak boleh, seharusnya ada hukuman seperti itu, apalagi kita sebagai pendidik. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, ini jujur saya sering melakukan pembuatan rasa bersalah kepada siswa kelas 1 yang saya apu. Itu contohnya, jangan begitu Reza, itu nggak bagus. Kita seakan-akan memelas bahwa si anak itu merasa nggak boleh dan dia mempunyai sifat ke dirinya, terus dia berpikir, oh aku salah, aku salah, berarti aku
sampai bu gurunya melasmen kata-katanya nggak boleh kayak gitu lah, harusnya kamu itu tadi nggak lari-lari, akhirnya nenggor minumannya Yafik kayak gitu. Jadi si anak kalau ditunjukkan rasa salahannya itu dengan kita sebagai guru memelas dengan kata-kata memelas, itu malah membuat si anak merasa bersalah untuk dirinya sendiri. Nah itu kurang bagus untuk sebagai pendidik. Nomor 3, teman. Nah di sini kita peranan guru itu sebagai teman dengan murid. Nah ini biasanya sering juga dilakukan oleh saya di kelas 1. Itu jadi menggampangkan, ayolah cepat kamu kan ini, ayo turuti bu guru ini cepat. Jadi seakan-akan tidak ada jenjang antara murid dengan guru. Jadi apa namanya itu, muridnya maaflah bu guru deh kan emang kayak kacaku. Itu sebenarnya juga nggak boleh sebagai pendidik. Yang keempat, pemantau. Di sini pemantau itu kita bilang wah itu salah ya, harusnya ayo teman-teman itu bilangin si A salah, ditegur. Itu kita memberikan perintah ke anak supaya menyuruh anak yang kita suruh ke anak yang bersalah, itu juga tidak boleh sebagai pendidik. Yang kelima, posisi kontrol yang paling tepat yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik adalah posisi kontrol manajer. Karena posisi kontrol manajer itu memberikan kontrolisasi ke antara pendidik dengan murid, itu ada jenjangnya. Jadi seorang murid itu bisa menghargai gurunya. Manajer itu kita harus tegas. Tegasnya adalah dalam hal kita mendidik, tapi bukan tegas sebagai diktator karena kita guru harus dituruti semua. Enggak, ini contohnya. Manajer itu akan memberikan solusi dan posisi kontrolnya dengan nada suara yang tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan selalu mendekati dengan muridnya pendekatan yang lebih dekat. Ini misalnya contohnya guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi menjawab, tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Lah, Adi itu pasti akan menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Nah itu kontrolnya anak setelah kita melakukan segitiga restitusi dengan metode dengan kontrol manager. Kita harus, ya kita sih nggak mau dianggap sebagai kita ini dihormati oleh seorang murid, tapi emang harus posisinya seperti itu. Tapi tidak boleh terlalu keras ke anak. Kita rangkul dan kita tegas kata-katanya, tapi dengan nada yang pelan, tulus, sehingga anak tidak ketakutan. Nah di sini posisi kontrol yang dilakukan Adi setelah dia datang tidak tepat waktu, dia akan mencontoh pekerjaan temannya dengan menyalin ulang. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti posisi manajer. Nah, pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah-marah, tidak perlu meninggikan suara. Keyakinan kelas, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ini sudah tadi dari awal saya sampaikan,
bahwa keyakinan kelas itu dibuat harus sesuai dengan kesepakatan murid yang ada di kelas tersebut, sehingga keyakinan kelas akan membentuk kesepakatan. Prosedur pembentukan keyakinan kelas: mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid warga sekolah di papan tulis. Misalnya, satu, kita membuat keyakinan kelas untuk kebersihan kelas dengan cara nanti anak suruh maju satu-satu. Kebersihan kelas berarti makan tidak boleh di kelas. Terus membuang sampah harus di tempat sampahnya. Itu anak biarin untuk berkreasi memberikan pendapatnya. Jadi kalau anak yang memberikan pendapat, nanti kita sebagai pendidik akan mengembalikannya dengan pembentukan kesepakatan kelas. Tinjauan kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapat bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Yang ketujuh, segitiga restitusi. 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, dari langkah dan teori kontrol ini, kita sebagai guru ini bisa melaksanakannya. Memang 3 langkah segitiga restitusi itu tidak langsung berhasil. Kita butuh berulang-ulang untuk bisa memiliki dan memenuhi sesuai dengan segitiga restitusi ini. Foto generasi juga ramah dengan foto. Ya, Ibu Bapak, itu sedikit saya memaparkan tentang budaya positif yang ada di sekolah SD Negeri Kaleran 3. Monggo saya sebagai pemaparnya saya kembalikan ke moderator. Barangkali ada pertanyaan yang bisa disampaikan, mari kita bisa menjawab secara bersama-sama dan bisa kita terangkan ke murid kita masing-masing. Monggo. Terima kasih. Tadi Bu Janatin sudah menjelaskan bagaimana cara kita menerapkan budaya positif di sekolah, di mana budaya positif itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Mudah-mudahan setelah ini kita dapat meningkatkan kedisiplinan di SD Kaleran 3 tanpa menggunakan hukuman, sehingga SD kita akan lebih maju lagi. Nah, Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya tanya jawab. Nanti pada tanya jawab ini saya bagi hanya 1 termin saja, dan 1 termin ada 2 penanya. Kepada yang mau bertanya dipersilakan. Yang pertama, monggo. Ya, monggo betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, perkenalkan nama saya Bu Turyati. Saya akan bertanya kepada Bu Atin selaku calon guru penggerak yang tadi yang berkaitan sudah dijelaskan. Pertanyaannya begini Bu, bagaimana penerapan budaya positif di kelas rendah menurut Bu Atin? Terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Ya, langsung saja pertanyaan yang kedua.
Monggo, ya Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk menanyakan tentang kedisiplinan di sekolah. Berarti di sini maaf ya Bu Atin, peran orang tua itu sangat penting. Karena Pak, saya sudah menerapkan disiplin di kelas, tapi masih ada saja anak yang sering terlambat. Itu terlambatnya itu melebihi setengah jam, seperti contohnya Vina. Padahal saya sudah istilahnya menasehati agar datang seperti teman-teman yang lain sebelum jam masuk sekolah. Tapi nyatanya sampai sekarang masih terlambat terus. Bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo kepada Ibu Janatin untuk menjawab pertanyaan yang pertama dari Ibu Turyati, yaitu bagaimana penerapan budaya positif di kelas rendah menurut Anda. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengatasi anak yang selalu terlambat walaupun sudah dinasehati. Silakan kepada Bu Janatin. Terima kasih Ibu Rina Mustika SPDSD. Di sini saya ingin mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Turyati SPDSD sebagai guru kelas 2. Ibu Turyati menanyakan penerapan budaya positif yang ada di kelas rendah. Ya, memang di kelas rendah itu butuh ekstra banget, Bu. Karena kan anak-anak seusia kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan baru peralihan dari pertama PAUD, TK, dan SD. Sehingga kita benar-benar pendekatannya itu dengan pendekatan manajer dan teman. Ya, untuk teman itu posisi kontrolnya itu tidak terlalu kejauhan. Karena anak-anak usia di bawah kelas rendah itu biasanya dengan bahasa ibu. Jadi kita mendekati dengan rasa kasih sayang lebih halus dan lebih menggali lagi. Kenapa si anak itu masih belum bisa menerapkan budaya positif? Saya yakin untuk Bu Guru Turyati di kelas 2 itu untuk paradigma dan kontrolnya itu sangat bagus. Sehingga itu tergantung pada anak, kembali ke anak. Emang anak untuk usia dini kelas 1, 2, 3 itu memang butuh banget ekstra untuk menerapkan budaya positif. Jadi kita akan mengambil posisi kontrolnya adalah sebagai teman dan sebagai manajer. Tapi di sini jangan terlalu kebablasan untuk posisi kontrol sebagai temannya. Biar meskipun anak masih kecil, kita punya jenjang untuk membatasi. Oh, ini bukan teman bermain, tapi adalah guru kita. Ya, itu mungkin yang bisa saya jawab betul. Barangkali ada saran atau masukan lain yang bisa betul menyampaikan, saya sangat berterima kasih karena bisa membantu dengan aksi saya untuk perubahan ke depannya. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya memang apalagi di kelas rendah itu contoh nomor 1. Ya, walaupun bagaimana kalau anak itu ditekan malah nanti memberontak. Contoh terus dengan bahasa tadi, bahasa ibu atau dengan selembut mungkin kita pendekatannya. Jadi tidak boleh menekankan, apalagi hukuman yang sifatnya keras misalnya. Walaupun kadang-kadang kita itu di luar kontrol, kadang-kadang agak mau emosi. Tapi kembalikan, oh iya ini anaknya orang, gitu saja. Jadi tetap bersabar, bersemangat, memberikan contoh yang baik dengan lembut, dengan bahasa ibu. Itu saja. Terima
terima kasih Ibu Turyanti. Ya, sangat bagus sekali untuk tanggapannya. Terima kasih atas aspirasinya. Memang bahasa Ibu untuk kelas rendah itu sangat utama karena anak-anak yang kita hadapi itu masih masa peralihan dari TK, PAUD ke SD. Untuk pertanyaan yang kedua, ini dari Bu Haji Kusmiti, SPDSD. Ada anak yang sering terlambat. Bu Haji Kusmiti adalah mengaku siswa kelas 6 di SD Kalera 03. Ini bagaimana caranya supaya anak yang sering terlambat itu bisa berubah. Nah, kembali ke posisi kontrol tadi, Bu. Untuk merubah anak bisa berubah sesuai dengan keinginan yang guru yang diharapkan. Itu awalnya Bu Haji Kusmitinya itu membuat kesepakatan kelas dulu dari awal. Nah, nanti dari kesepakatan kelas itu terbentuk komitmen. Jadi Mbak Vina itu akan bisa mengerti gimana kalau saya terlambat, komitmennya apa. Nanti anak dikembalikan ke anak lagi, Ibu. Keyakinan dan kesepakatan kelasnya itu maunya seperti apa? Apa ada, kan hukuman nggak boleh ya Bu ya. Nah, kita coba kalau sudah ada, nanti tetap aja terlambat, Ibu Haji Kusmiti bisa memanggil Mbak Vina itu secara pribadi, secara sendiri gitu, diajak ngobrol, kendalanya apa, terus masalahnya apa. Nah, dari situ nanti kita kembalikan ke wali murid. Oh, ini minta tolong kerjasamanya juga untuk merubah. Memang Ibu, kalau segitiga restitusi itu tidak berhasil, cukup satu kali, bisa berulang-ulang kali supaya tambah berhasilnya. Itu memang tugas kita sebagai pendidik, itu bisa merubah karakter anak supaya lebih bagus lagi. Gitu Ibu. Mungkin tidak sekaligus berhasil, tapi kita akan coba dibagi lagi. Meskipun perubahannya ada sedikit, tapi insya Allah bisa membuat anak untuk kedepannya lebih baik lagi. Mungkin di SD kita si Mbak Vina itu belum bisa memberikan yang terbaik, bahwa berangkat harus datang tepat waktu 15 menit sebelum pelajaran. Mungkin dia akan kedewasaannya akan lebih lagi di tingkat jenjang berikutnya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan Bu Haji Kusmiti. Minta tolong barangkali ada koleksinya atau saran yang bisa Bu Haji berikan ke saya, itu sangat membantu untuk merubah perubahan dari aksi nyata saya. Ya, demikian Bapak Ibu pertanyaan dari Ibu Turyanti dan Ibu Haji Kusmiti sudah dijawab dengan baik. Yang pertama adalah bagaimana cara kita untuk menerapkan budaya positif di kelas rendah dengan cara yaitu melakukan peran kita yaitu sebagai manajer dan sebagai teman. Tadi ditambahkan dengan menggunakan bahasa ibu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengatasi anak yang selalu terlambat ke sekolah walaupun sudah berulang kali ditegur, yaitu dengan yang pertama kita membuat kesepakatan sehingga terbentuk komitmen. Kalau itu masih belum berhasil, kita lakukan pendekatan dengan siswa, dan masih belum juga berhasil, kita lakukan pemanggilan orang tua. Demikian tentang diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Janatin Purnawati SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Demikianlah Bapak Ibu, kita akhiri acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sudah masuk menitnya sudah. Jadi dengan duit.
umpan balik yang akan diberikan sama Bu Lina. Umpan balik itu gimana tanggapan penjabaran yang saya berikan? Apa bisa menjadi dorongan, semangat yang bisa ada tempat yang lain gitu. Insya Allah kan bisa lah, semangat. Ya, terima kasih untuk Bu Jatin. Umpan balik dari yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Jatin tentang budaya disiplin budaya positif yang ada di SDN Kaliaran 03 sudah sangat bagus. Yang selama ini kita tahu bahwa disiplin itu sering kita lakukan dan diiringi dengan hukuman. Mudah-mudahan setelah ini mindset kita tentang disiplin itu akan berubah, bahwa disiplin itu bukan hukuman, tetapi memberikan anak itu supaya lebih baik lagi. Nah, dengan apa yang disampaikan oleh Bu Janatin nanti yang tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan dapat diterapkan di SD Kaliaran 03 sehingga SD kita akan menjadi SD yang lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.